Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Lepaskan roh-roh binatang asal kita. Setiap orang dari mereka harus mati. Kita tidak perlu khawatir mendapatkan apa yang kita inginkan selama mereka mati. Zhong Lidi dan Zhong Liren mulai bergerak. Dua sinar cahaya bersinar dari tubuh mereka. Permata di ujung tongkat mereka meledak dengan cahaya yang cemerlang dan menyilaukan. Zhong Lidi melepaskan harimau yang menakutkan. Itu adalah harimau hantu di dunia bawah yang juga merupakan entitas yang berdiri di puncak dunia binatang buas. Tubuhnya tampak lebih ilusi daripada jiwa binatang normal. Tapi itu menyerang beruang cakar teror emas gelap saat ia bergerak dan memberi singa emas merah lebih banyak kesempatan untuk menyerang. Zhong Liren melepaskan macan tutul ganas yang bersinar dengan cahaya coklat. Yu Hao melihat kemampuan tiga penguasa roh jahat ini dengan lebih jelas sekarang. Kekuatan utama mereka adalah jiwa-jiwa binatang yang diperbudak. Yang terkuat dari jiwa-jiwa itu mungkin adalah jiwa binatang buas asal yang baru saja mereka lepaskan. Dan masing-masing dari mereka mungkin hanya memiliki satu, sedangkan yang lainnya hanyalah jiwa binatang normal. Beruang betina sudah lemah, dan dia langsung berada pada posisi yang kurang menguntungkan dan dipukul kembali ketika tiga jiwa binatang buas asal bergabung dan menyerangnya. Wang Qier membuat gerakannya tepat pada saat ini. Dia mengayunkan tombak naga emas di tangannya dan menusuk ke arah tertentu tanpa peringatan. Suara merobek yang tak terlukiskan melengking bisa terdengar, dan luka hitam muncul di udara. Dari serangan tunggal ini, bayangan coklat berkedip sekali dan raungan marah terdengar. Segera setelahnya, dia benar-benar menangkap gerakan Kaisar Hantu Macan Tutul dan melukainya hanya dengan satu serangan. Namun, tindakan Wang Qier juga segera memicu kemarahan Kaisar Hantu Macan Tutul. Garis cahaya coklat langsung berputar dan berkedip-kedip di sekitar beruang. Tidak sulit untuk membayangkan seberapa kuat jiwa-jiwa binatang buas ini. Tiga bersaudara terpisah dalam tiga arah. Lingkaran demi lingkaran cahaya meluas dan terus memperkuat jiwa binatang asal mereka. Tiga bersaudara tidak punya pilihan selain melepaskan jiwa binatang buas asal mereka. Mereka tidak akan pernah menggunakan jiwa binatang asal mereka dalam keadaan normal, karena jiwa binatang asal ini terikat dengan roh mereka. Mereka juga akan terluka jika ada bahaya datang ke binatang jiwa asal mereka. Tapi Zhong Lidi dan Zhong Liren telah kehilangan terlalu banyak jiwa buas. Ketika Zhong Lidian menyaksikan kemampuan Wang Qier, dia menjadi sedikit khawatir tentang anggota lain dari Akademi Shrek. Jadi dia memilih untuk memberikan semua yang dia miliki sehingga dia bisa mengalahkan dan membunuh beruang cakar teror emas gelap dan Wang Qier secepat mungkin. Setelah itu, dia akan mengurus anggota lain dari Akademi Shrek karena mereka benar-benar tidak mau melepaskan jiwa binatang jantan beruang cakar teror emas gelap. Wang Qier dan beruang mulai terlihat sedikit putus asa dan tidak dapat mengikuti keadaan. Jika bukan karena fakta bahwa Kaisar Bayangan Hantu Macan Tutul takut akan keagungan drakonik tombak naga emas yang menakutkan, Wang Qier mungkin sudah jatuh sejak lama. Situasi beruang betina bahkan lebih mengerikan. Mereka tidak bisa bertahan lebih lama. Yu Hao berseru dalam benaknya. Dia bisa melihat dengan deteksi spiritualnya bahwa pertempuran di sisi lain juga masih berlangsung. Jiwa binatang beruang jantan luar biasa kuat dan masih bisa melancarkan serangan mengancamnya. Meskipun kalah jumlah dan terkepung, Dekan Chaimier adalah Judodolo, tapi dia masih sedikit lebih berhati-hati dalam pertempuran demi kepentingan keselamatan murid-muridnya. Itu terus melemahkannya, tetapi mereka masih membutuhkan waktu lebih lama sebelum mereka bisa bergegas. Sementara situasi Wang Qier telah menjadi semakin berbahaya. Bagaimana aku bisa menyelamatkannya? Pikiran dan ide berputar di kepala Yu Hao saat ia berlari untuk menemukan solusi.
Ledakan bergema. Wang Qier bertabrakan sekali lagi dengan serangan mendadak Kaisar Hantu Macan Tutul. Dia tidak bisa menjaga keseimbangannya kali ini dan jatuh dari punggung beruang betina. Sementara tombak naga emasnya menusuk ke udara. Dia langsung dalam bahaya yang ekstrim. Tubuh besar beruang betina menutupi dirinya saat mata Wang Qier tiba-tiba berbinar dengan cahaya aneh. Tepat ketika dia dalam bahaya besar, dia mengayunkan tombak naga emasnya. Permusuhan intens muncul dari tubuhnya dan aura tak berbentuk melonjak ke langit. Beruang betina tampaknya telah terprovokasi akut dalam beberapa cara dan dia mengetuk singa emas merah dan harimau hantu dunia bawah dengan 2 gesekan kaki terus-menerus. Sementara tubuhnya tampak sedikit membengkak, mengamuk. Ini adalah keterampilan jiwa menakutkan beruang cakar teror emas gelap. Tetapi tubuhnya sudah sangat lemah pada titik ini. Jadi bagaimana dia bisa memaksimalkan dan melepaskan kekuatan sejati keterampilan jiwa ini? Wang Qier masih memegang bulu dengan tangan kanannya. Sementara lingkaran keemasan cahaya melebar keluar seperti gasing berputar. Sedikit kesedihan berkedip di matanya dan dia bergumam, "Aku akan membalasmu." Beruang melepaskan cahaya keemasan gelap yang intens dan warna-warni ini mengalir melalui telapak tangan Wang Qier dan tubuhnya. Tepat pada saat ini, baik Wang Qier dan ketiga bersaudara tiba-tiba merasa seolah-olah cuaca telah berubah menjadi dingin dan aura yang sangat tajam meletus tanpa peringatan di detik berikutnya. Wang Qier, 3 bersaudara, beruang cakar teror emas gelap, dan 3 jiwa binatang yang terkunci dalam pertarungan sengit, semua mengembangkan rasa berdebar pada saat aura tajam ini muncul. Ini tekanan yang menakutkan dari makhluk superior, seolah-olah langit dan bumi akan runtuh. Dingin ini tidak hanya muncul di udara, itu muncul juga di hati mereka. Perasaan dingin yang membeku itu bersama dengan intimidasi agung yang tak terbatas segera membuat semua orang di medan perang merasakan tekanan yang mengerikan yang melonjak dari udara. Reaksi ketiga bersaudara itu sangat cepat. Mereka segera menanggapi ketika mereka menyadari ada sesuatu yang salah dan mereka memanggil binatang asal jiwa mereka kembali. Melindungi diri mereka sendiri sangatlah penting. Langit berubah gelap dan suram tanpa peringatan di saat berikutnya dan hembusan angin kencang menyapu bumi ketika serpihan salju yang tak terhitung jumlahnya menari-nari di langit. Sementara penglihatan semua orang menjadi sangat buram. Badai salju yang mengerikan langsung menyebabkan suhu turun dan hutan Stardo tampaknya telah berubah sepenuhnya. Mata ketiga bersaudara itu mengalir dengan kekacauan dan ketidakpastian. Kekuatan utama mereka adalah sebagai mas roh jahat berasal dari jiwa binatang buas mereka, dan mereka telah membunuh binatang buas yang tak terhitung jumlahnya selama hidup mereka. Mereka juga sangat sensitif terhadap aura binatang buas. Mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa tekanan yang mengerikan ini datang dari seekor binatang buas. Namun mereka belum pernah melihat binatang berjenis es yang perkasa dan tangguh dalam hutan Stardo sepanjang hidup mereka. Tempat ini bukanlah ultra ekstrim. Aura es dan salju pamungkas ini memberitahu mereka bahwa mereka berada di hadapan makhluk jiwa yang berada di antara 10 besar binatang buas. Yang lebih mengejutkan, mereka tidak lagi bisa merasakan kehadiran satu sama lain. Es dan salju telah menyegel indera mereka dan kepingan salju itu mengiris tubuh mereka terus-menerus seperti pisau tajam, mencoba merobek menjadi potongan-potongan. Bahkan es pamungkas ini mulai mengkonsumsi kekuatan jiwa mereka. Sinar di tangan kanan Wang Qier surut saat es dan salju muncul dan dia merasakan hubungan spiritual di saat berikutnya. Hah, itu dia. Wang Qier langsung mengerti dari mana semua es dan salju ini berasal, dan sebuah bayangan tiba di sebelahnya. Di saat berikutnya, orang ini menarik tangannya dan berbisik, "Ayo pergi, segera." Ya, ini tarian salju es pamungkas. Yu Hao tidak hanya melepaskan kekuatan domain, dia juga meniru aura permaisuri salju. Dia mengandalkan penyembunyian domain untuk dengan cepat datang ke sisi Wang Qier. Bagaimana dia bisa menonton Wang Qier bertarung dengan kematiannya? Kekuatan domain akan secara bertahap menurun semakin jauh. Mereka pergi sampai titik di mana menghilang. Jadi Yu Hao dan Wang Qier tidak punya waktu banyak. Wang Qier melirik beruang cakar teror emas gelap betina
Seolah-olah dia tidak tahan meninggalkannya. Matanya berbinar ketika dia melayang ke udara dan Yu Hao bereaksi dengan takjub ketika tombak naga emasnya bersinar dengan cahaya keemasan cemerlang sebelum dibor, menembus bagian belakang otak beruang betina. Beruang betina jatuh ke tanah pada saat berikutnya dan bercak-bercak besar cahaya keemasan gelap segera melonjak melalui tombak naga emasnya dan ke tubuh Wang Qier. Kamu... Yu Hao benar-benar mengalami kekuatan hebat Wang Qier pada saat ini. Gadis itu menyeretnya ketika dia melompat ke udara. Kekuatan itu memberi Yu Hao perasaan bahwa dia tidak punya kesempatan untuk melawannya sama sekali. Wang Qier bergumam dengan dingin. Aku lebih suka dia mati di tanganku daripada berakhir di tangan ketiga bajingan itu dan menjadi jiwa yang tersiksa. Ayo pergi. Yu Hao menariknya sekali lagi. Mereka menggunakan domain sebagai penutup saat mereka dengan cepat menuju yang lain dari Shrek. Namun, Yu Hao tiba-tiba berhenti di jalurnya saat ini. Ketika bersaudara, itu dikendalikan untuk waktu yang jauh lebih singkat daripada yang dia kira. Mereka sudah melonjak ke langit dan mereka sekarang terbang langsung ke lokasi yang pasti akan dilewati oleh Yu Hao dan Wang Qier dalam perjalanan kembali untuk bertemu dengan yang lain. Yu Hao ragu-ragu sejenak sebelum dia menarik Wang Qier ke arah lain. Dia tidak bisa menggeser domain sesuai gerakannya sendiri saat ini. Dia hanya bisa mempertahankan domain di lokasi aslinya. Dia menarik Wang Qier ketika dia berlari keluar dari domain dan mereka mulai lari untuk hidup mereka. Di sana, seseorang berteriak dan Yu Hao segera merasakan nafasnya pendek karena dia bisa merasakan aura mengerikan di belakangnya. Jelas bahwa mereka telah ditemukan. Sangat sulit untuk lari dari genggaman sekelompok dolo jiwa. Yu Hao punya rencana dan persiapan sendiri sejak dia keluar untuk menyelamatkan Wang Qier. Dia menerkam ke depan dengan eksplosif dan melepaskan tangan Wang Qier ketika dia mengetuk kakinya di tanah. Meriam berat yang meninggalkan kesan mendalam dan abadi dalam pikiran Zhonglidi dan Zongliren muncul sekali lagi. Dan cahaya ungu kebiruan yang mengerikan meletus sementara Yu Hao dikirim meluncur mundur dengan sangat kuat. Dia menunjukkan kemampuan perhitungannya yang sempurna pada saat ini. Tubuhnya menabrak Wang Qier saat ia dikirim terbang mundur. Wang Qier tanpa sadar memeluknya saat mereka diterbangkan mundur dengan kecepatan yang sangat tinggi. Sementara peluru meriam jiwa stasioner kelas 7 yang menakutkan terbang langsung ke arah bajingan yang mengejar mereka. Langit dinodai ungu kebiruan oleh ledakan yang memekakkan telinga dan keras. Ledakan mengguncang hutan dan bahkan dolo jiwa tidak bisa begitu saja mengabaikan kekuatan meriam jiwa stasioner kelas 7. Yu Hao mengambil kesempatan ini dan menyeret Wang Qier saat mereka menghilang ke dalam hutan. Tiga bersaudara itu berjuang keluar dari gempa susulan. Setelah beberapa detik, wajah mereka hitam. Zonglitian mengamuk saat dia berkata, "Bajingan, mereka telah membunuh beruang cakar tarot emas gelap juga." Liren, kejar kedua bajingan kecil itu. Lidi, periksa beruang itu dan lihat apakah jiwanya masih utuh. Aku akan kembali untuk jiwa beruang jantan. Baik. Zongliren berubah menjadi awan saat ia berlari mengejar Wang Qier dan Wo Yu Hao. Ia mengaktifkan inderanya ke tingkat setinggi mungkin ketika kaisar bayangan hantu macan tutulnya mengikuti di belakangnya. Yu Hao mundur. Dia telah menabrak Wang Qier dan bermaksud agar dia menggunakan kekuatan ini untuk melarikan diri secepat mungkin. Namun ia menyadari akan sesuatu yang tidak beres. Tubuh Wang Qier sangat lembut. Yu Hao telah memeluk Wang Dong'er sebelumnya. Dan ini... tubuh Wang Qier sebenarnya jauh lebih lembut daripada tubuh Wang Dong'er. Mereka mendarat di tanah. Pada saat yang sama, mereka menyadari bahwa mereka tidak dapat bertemu dengan teman-teman mereka lagi. Dan satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan adalah berlari. Satu-satunya hasil adalah kematian jika dolo jiwa ini menyusul mereka. Mereka berdua melonjak ke depan seolah-olah mereka sedang mengendarai awan. Mereka meledak ke depan dengan panik. "Mari kita berpisah." Wang Qier tiba-tiba berseru. Yu Hao membentak ke arahnya dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Tidak, para penguasa roh jahat itu memiliki jiwa buas. Kita berpisah akan sama sia-sianya. Kita hanya bisa berlari lebih cepat jika kita bekerja sama, dan kita akan memiliki peluang lebih tinggi untuk bertahan hidup." Wang Qier
menatapnya ketika dia bertanya, "Mengapa kamu datang untuk menyelamatkanku? Tidak bisakah kau katakan kalau pacarmu tidak menyukaiku?" Yu Hao menatap lurus ke depan saat mereka terus berkoordinasi untuk maju. Dia memberikan jawaban yang sangat alami. "Kita teman sekolah. Bagaimana aku bisa membiarkanmu mati?" Mulut Wang Qier berkedut dan dia berkata dengan arogan, "Aku tidak akan mati." Yu Hao berkata dengan putus asa, "Apakah kesombonganmu lebih penting? Atau apakah hidupmu lebih penting? Jangan bicara tentang itu semua dan fokus lari saja." Wang Qier berbalik ke arahnya dan mengambil nafas dalam-dalam sebelum dia berkata, "Terima kasih." Hahaha. Yu Hao terkekeh. Dia tidak bisa rileks walau sedikit pun dan semua fokus dan konsentrasinya adalah melesat ke depan sekarang. Dia tidak mempertimbangkan sesuatu yang Wang Qier gumamkan pelan. "Apa katamu?" Yu Hao bertanya tanpa sadar. Wang Qier menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak ada. Bajingan itu sepertinya sudah menyusul." Ya, Zhong Liren telah menyusul mereka. Butuh waktu lama bagi mereka untuk berlari beberapa kilometer jauhnya, tetapi Zhong Liren bisa menyusul mereka. Dia jauh lebih kuat dari Yu Hao dan Wang Qier dalam hal budidaya. "Awas!" Wang Qier tiba-tiba bergerak ketika dia mendorong Yu Hao dengan tangan kanannya sebelum dia berbalik dan menusuk tombak naga emasnya ke udara. Tubuh Wang Qier dibuang dengan suara tabrakan dan kaisar bayangan hantu macan tutul muncul dengan sendirinya. Bahkan deteksi spiritual Yu Hao tidak bisa menangkap serangannya. Itu dia. Yu Hao menggertakkan giginya saat bersiap. Zhong Liren dan kaisar bayangan hantu macan tutul terlalu cepat ke titik di mana mereka tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Dalam keadaan seperti ini, satu-satunya kesempatan untuk bertahan hidup adalah bertarung dengan semua yang mereka miliki. Tubuh Yu Hao melesat sekali lagi dengan sangat dingin. Ketika dia berbalik, mata vertikal keemasan terbuka di dahinya dan deteksi spiritualnya menerima dorongan besar. Dia berbagi deteksi spiritualnya dengan Wang Qier karena mereka akhirnya bisa menangkap gerakan macan tutul. Yu Hao mengangkat tangan kanannya dan memukul dengan cakar teror emas gelapnya. Dia bertabrakan dengan macan tutul di udara dengan suara lengkingan. Kaisar macan tutul bayangan hantu terpaksa berhenti di udara. Wang Qier sangat ganas ketika tombak naga emasnya berubah menjadi peluru petir emas dan tiba di depan macan tutul. Dengan deteksi spiritual, kerjasama mereka sangat lancar seolah-olah Wang Qier telah bekerja sama dengan Yu Hao selama bertahun-tahun. Kaisar macan tutul bayangan hantu tangguh tapi masih sedikit takut pada tombak naga emas Wang Qier. Tubuhnya tiba-tiba menjadi ilusi ketika cahaya keemasan cemerlang hendak mengenainya dan semua yang disambar oleh Wang Qier hanyalah bayangan. Pendorong jiwa Yu Hao diaktifkan. Saat mendorongnya kembali ke posisi Wang Qier, Zhong Liren hanya satu langkah di belakang macan tutul dan tatapannya yang beracun sepertinya menusuk jiwa Yu Hao dan Wang Qier. Kaisar macan tutul bayangan hantu muncul di sebelahnya. Dan meskipun itu hanyalah jiwa, tubuh coklatnya terus-menerus memancarkan tekanan kuat. "Lari? Kenapa kalian tidak berlari lagi? Kalian pikir bisa berlari lebih cepat dari kaisar bayangan hantu macan tutulku? Dengan kecepatan kalian saat ini, aku awalnya percaya bahwa kami telah mengalami kerugian besar. Tetapi sekarang pikiranku telah berubah. Tulang roh cakar teror emas gelap sangat bagus. Tulang roh itu akan menjadi milikku. Kalian semua memiliki kekuatan seperti ini di usia muda. Dan sepertinya identitas dan pengalaman kalian sangat luar biasa. Sayang sekali, karena hari ini adalah hari kematian kalian. Aku akan menyiksa kalian berdua dan mendengarkan ratapan tangismu selama 7 hari sebelum aku akan membiarkan kalian berdua benar-benar mati untuk menebus kerugianku." Zhong Liren telah menarik wujud roh pelindungnya saat dia berbicara. Dia hanya dihadapkan dengan 2 mas roh muda dan dia tidak percaya akan membutuhkan wujud roh pelindung untuk bertarung. Yu Hao dan Wang Qier sudah mati di matanya. Mata Yu Hao berbinar saat dia menarik nafas panjang. Dia tahu bahwa ini mungkin akan menjadi pertempuran paling sulit dalam hidupnya dan mungkin bahkan pertempuran terakhirnya. Keinginannya tidak akan melemah sama sekali di hadapan musuh yang perkasa. Sebagai gantinya,
perlahan-lahan itu naik dan dia merasa lebih kuat, semakin kuat lawannya. Ini adalah kedalaman keturunan penguasa. Lapisan cahaya keemasan berangsur-angsur berkilau di tubuhnya dan ia secara tidak sadar menggenggam tangan Wang Qier saat ia memasukkan kekuatan jiwanya ke dalam dirinya. "Heh," Wang Qier berseru dengan lembut. Yu Hao juga tertegun sejenak dan dia menyela prosesnya. "Apa yang aku lakukan? Dia adalah Wang Qier, bukan Wang Dong'er. Dia tidak memiliki keterampilan fusi jiwa bela diri denganku. Namun, tepat ketika dia menarik kekuatan jiwanya, kekuatan tarik yang kuat muncul di tubuhnya. Dan aliran kekuatan jiwa yang kuat dipenuhi dengan arogansi mengalir deras ke tubuhnya. Cahaya keemasan yang intens segera meletus dari kedua tubuh mereka. Mata Yu Hao menjadi kendur dan dia akan berteriak keras jika mereka tidak menghadapi musuh yang kuat. Ini tidak mungkin. Ya, kekuatan jiwanya telah menyatu dengan kekuatan jiwa Wang Qier. Dengan begitu saja, melalui koneksi instan ini, penggabungan ini adalah sesuatu yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Yang dia duga hanyalah apakah Wang Qier terkait dengan Wang Dong'er dalam darah. Kekuatan spiritual membimbing kekuatan jiwa Yu Hao untuk menyatu dengan kekuatan jiwa Wang Qier saat dia mengalami kebingungan sesaat. Dan mereka menyelesaikan proses yang seharusnya memakan waktu lebih lama untuk diselesaikan. Yu Hao benar-benar yakin bahwa fusi jiwa bela dirinya dengan Wang Qier 100% kompatibel. Contoh, koneksi ini mengisi seluruh tubuhnya dengan kekuatan. Lapisan sisik naga emas mulai muncul di atas tubuh Yu Hao. Setelah koneksi jiwa bela diri mereka sangat berbeda. Dari perpaduan jiwa bela diri dengan Wang Dong'er, dia bisa merasakan bahwa kekuatannya meningkat secara tajam dan bahkan kekuatan spiritualnya juga. Wang Qier tampaknya telah bergabung sepenuhnya dengannya. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau, karena aku kan selalu menemanimu.